dia matinya karena tertindas ataupun ketabrak ataupun matinya karena dilempar atau terjatuh, nah, itu termasuk bangkai meskipun masih segar, ya, meskipun masih segar. Nah, itu definisi dari bangkai. Kecuali ikan, kalau binatang laut beda. Berarti kayak binatang buah, kayak ikan. Itu beda lagi. Itu dibolehkan. Itu boleh. Ya, itu boleh. Kalau untuk buruan, nanti itu ada bab khusus dalam babus soid, bab tentang berburu. Ya. Oke. Kemudian termasuk bangkai di sini, amaitah di sini adalah sesuatu yang disembelih bukan atas nama Allah. Ya. Jadi misalkan ada orang nyembelih ayam tapi untuk sesembahan. Ya, untuk sesajen. Ada orang nyembelih kambing tapi untuk misalkan untuk jin. Nah, jadi kalau dia tujuan menyembelihnya itu bukan untuk Allah, ya, maka itu termasuk bangkai dan haram. Nah, sebenarnya dalam mazhab Syafi'i membaca bismillah ketika menyembelih itu sunnah, nggak wajib. Nggak wajib. Ya. Cuman yang haram itu kalau menyembelihnya bukan untuk Allah. Misalkan orang datang ke dukun, misalkan suruh nyembelih ayam cemani, ya, hitam gitu ya. Berarti kan untuk sesajen, itu nggak boleh dimakan. Bangkai maksudnya. Ya. Nah. Ya, kalau ayamnya di pasar kita nggak tahu. Ya, kalau ini kita nggak usah kita meneliti ini dari mana ayamnya, siapa yang nyembelih, nggak usah. Ya, nggak usah. Jadi halal, ya, halal. Ya, jadi kita nggak usah terlalu takut, ya. Oh, ini jangan-jangan ya. Nah, jadi membaca bismillah itu sunnah. Ketika menyembelih membaca bismillah itu sunnah. Ya. Jadi ketika menyembelih yang membaca bismillah ya tidak masalah. Ya. Kecuali kita beli sama orang Cina yang mau termasuk yang ketika yang menyembelihnya itu non muslim, itu pernah Rasulullah SAW itu menerima hadiah ataupun berupa makanan dari non muslim, dimakan, nggak masalah, kecuali kalau misalkan bahannya itu ataupun makanannya itu yang najis, babi, anjing, nggak boleh. Yang satu makan ayam. Terus dia cuci spon, piringnya pakai spon yang bekas itu. Kita pakai buat cuci itu. Kita harus menyucikan sponnya dulu. Kalau bisa dibedakan, kalau bisa. Iya. Iya. Ya takut syubhat. Ya lebih baik dibedakan. Oke. Selanjutnya. Dari bangkai tadi ada yang dikecualikan, ya, jadi tidak termasuk najis meskipun dia bangkai. Ingat, bangkai di sini tadi definisinya hewan yang mati dan karena tidak disembelih secara syariat, ya. Dikecualikan dari maita atau bangkai ini adalah maitatul insan, mayat manusia, nggak najis. Makanya kalau ada orang meninggal kita pegang, ya. Cuman bagi orang yang memandikan, sunnah setelah memandikan mayat itu untuk mandi, sunnah. Ya, jadi mayat manusia itu tidak najis. Ya kan manusia meninggal nggak disembelih kan? Nah, itu dikecualikan. Ya, karena Allah berfirman dalam surah Al-Isra ayat 70, "Walaqad karramna bani Adam," dan sungguh kami telah memuliakan Nabi Adam. Yang dimaksud dengan memuliakan di sini diantaranya adalah Allah menjadikan manusia itu suci baik ketika dia hidup ataupun ketika dia mati. Ya, gitu. Dalam hadisnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun bersabda, Subhanallah, innal muslim la yanjus. Subhanallah, seorang muslim itu tidak najis. Ya. Kemudian al muslimu la yanjusu hayyan wala mayyitan. Muslim itu tidak najis baik ketika hidup ataupun ketika mati.
Nah, adapun non-muslim, meskipun dalam Al-Quran innamal musyrikuna najasun. Allah menyatakan orang musyrik itu najis, tapi najis secara batin. Secara zahir kalau kita salaman misalkan dengan orang non-muslim nggak masalah, nggak usah dicuci, ya. Oke. Selanjutnya, yang termasuk pengecualian dari bangkai tadi adalah ikan. Nah, as-samak. Nah, jadi samak di sini saya baru kemarin tuh ikut kajian online. Didefinisikan samak itu adalah segala sesuatu yang hidup di air. Meskipun dia bukan ikan. Dengan berbagai bentuk dan jenisnya, binatang yang hidup di air itu termasuk ikan, gitu. Jadi ikan ini berarti, kan yang disebutkan samak-samak itu ikan, berarti kalau cumi nggak boleh, enggak. Cumi termasuk samak di situ. Kodok itu hidup di dua alam, nggak boleh, ya. Jadi kalau yang hidup di dua alam itu tidak boleh dikonsumsi. Cuman tadi kita kan sekarang sedang membahas tentang sesuatu yang najis atau enggak. Kodok enggak najis, tapi enggak boleh dimakan. Itu beda lagi nanti babnya. Bab tentang sesuatu yang boleh dimakan atau tidak. Ini sekarang kita membahas tentang najis atau tidak. Ingat kaidahnya, semua hewan itu tidak najis kecuali anjing dan babi. Nah, di sini kenapa dikecualikan dari bangkai? Tadi kan bangkai itu najis. Ya, bangkai itu najis kecuali bangkai manusia, kecuali bangkai ikan atau yang hidup di laut atau di air, dan juga bangkai belalang, jarod. Boleh. Ya. Dan itu juga boleh dikonsumsi. Dia tidak najis. Ya. Nah, makanya ada di Gunung Kidul itu terkenal. Iya, di Gunung Kidul itu. Betul. Ya. Ada Bu ya di Padang ya. Nah, itu. Nah, jadi dalam hadisnya Rasulullah mengatakan uhillat lakum maitatani wa damani. Dihalalkan untuk kalian 2 bangkai dan 2 darah. Darah itu nanti termasuk najis tapi halal. Adapun 2 bangkai, dua bangkai itu yaitu tadi ikan dan belalang. Ya. Adapun 2 darah yang dikecualikan, yang tidak termasuk najis dan tidak haram, itu adalah al-kabid wa tihal. Ya, hati dan juga limpa. Boleh. Iya, hati dan limpa. Tapi kalau ada kan daging dibekukan itu Bu, apa namanya? Marus. Marus itu nggak boleh. Ya, itu haram. Ya. Darah, marus itu kan darah itu haram. Pertama dia najis, kedua dia haram untuk dikonsumsi karena najis. Kecuali darah yang dibolehkan dan tidak najis itu tadi, ya, hati dan limpa. Maka boleh. Itu termasuk darah. Iya, kalau dalam hadis ini termasuk darah, dari darah, cuman yang dibolehkan mungkin kadar darahnya sedikit atau apa gitu. Sebetulnya kalau kurang direkomendasikan. Ya. Apalagi darah. Darah itu hasil metabolisme. Itu banyak kan penyakitnya. Ya. Betul. Ya, makanya darah itu diharamkan. Tapi di Indonesia mungkin dulu ya, saya juga mengenal yang namanya marus yang bulu laut. Karena sekarang kan semakin banyak informasi, kita tahu bahwa itu halal. Ya. Tapi masih ada sebagian di kita itu makan masih ada. Masih. Betul, masih banyak. Kayak di sana. Iya. Atau yang muslim aja banyak yang makan daging ular. Itu kan haram. Ya. Haram. Ya. Jadi enggak, bedakan antara haram dimakan sama najis. Nah, sekarang kita sedang membahas najis. Ya, jadi bukan berarti ketika hewan itu enggak najis boleh dimakan, enggak. Gitu ya. Harimau enggak najis, tapi enggak boleh dimakan. Kucing enggak najis, tapi enggak boleh dimakan. Harus dibedakan, ya. Oke. Selanjutnya
Yang termasuk najis aini tadi ketiga bangkai ya. Kemudian dikecualikan tadi ada bangkai manusia, juga ikan, juga jarad ataupun belalang ya. Sekarang yang keempat yang termasuk najis aini itu adalah ad-damus sa'il wa minhul qayh. Ad-damus sa'il itu adalah darah yang mengalir, darah, pokoknya darah ya. Dan termasuk juga nanah, karena nanah itu aslinya darah. Ya, nanah itu kan darah yang infeksi. Ya, maka itu termasuk najis ya. Kemudian yang kelima yang termasuk najis aini adalah baulul insan wa ghaituhu wa baulul hayawani wa farathuhu. Air kencing manusia dan kotoran manusia. Juga termasuk air kencing binatang dan kotorannya. Ya. Nah, meskipun ini termasuk mazhab Syafi'i. Jadi selain mazhab Syafi'i itu tidak menganggap najis untuk air kencing dan kotoran hewan yang boleh dimakan. Ya, dalam mazhab Hambali juga mazhab Maliki ya, itu mereka tidak menganggap najis kotoran hewan atau air kencing hewan yang boleh dimakan. Ingat, hewan yang boleh dimakan seperti ayam, sapi, kambing, unta, kuda, pokoknya hewan yang boleh dimakan. Kuda boleh. Boleh, kuda boleh. Ya, yang nggak boleh itu keledai. Ya. Kenapa? Nah, kopi luwak itu, nanti itu hukumnya, ya dikeluarin lagi. Ya. Di sini, ya. Kenapa materi Imam Syafi'i itu mengatakan najis? Karena memang dalam pertama hadis Rasulullah SAW ketika Rasulullah melatih dua kuburan yang dua-duanya sedang disiksa di dalam kubur. Yang satu itu karena tidak hati-hati dalam masalah kencing, minal baul. Fakana la yastatiru minal baul. Yang satu lagi karena yamshi bin namimah, karena banyak mengadu domba. Sehingga dia disiksa dalam kubur, lalu Rasulullah mengambil pelepah kurma, dipotong dua, ditancapkan kepada kedua kuburan tersebut untuk tujuan mudah-mudahan diringankan selama batang tersebut tidak kering. Ya. Ada apa ya? Bukan kelangsapan ya. Ketika kuburan tidak bunga. Ya, itu mungkin ya. Mungkin ketika tabur bunga ataupun ditancapkan pohon, ya itu mungkin mengamalkan dari hadis ini mungkin. Kesimpulannya dari hadis ini. Kemudian mazhab Imam Syafi'i itu mengatakan al-baul di sini umum. Termasuk entah itu air kencing manusia ataupun air kencing hewan. Ya. Sehingga di sini mazhab Syafi'i itu mengatakan semua air kencing dan kotoran hewan, baik hewan yang haram dikonsumsi dan hewan yang halal dikonsumsi, semuanya najis. Ya. Lalu selain mazhab Syafi'i yang mengatakan tidak najis, mereka punya dalil juga. Dalilnya adalah pertama menjawab hadis tadi, bahwa hadis tadi itu yang air kencing manusia, gitu. Tapi dalam mazhab Syafi'i, ulama mazhab Syafi'i enggak, itu umum. Baik air kencing manusia ataupun air kencing hewan. Kemudian yang mengatakan tidak najis untuk kotoran hewan yang boleh dikonsumsi itu adalah ada orang-orang, saya lupa nama sukunya ya. Mereka ini datang ke kota Madinah apa ke Mekah, saya lupa. Kemudian karena cuacanya berbeda dengan daerah dia, mereka sakit. Kemudian mereka pergi ke sebuah padang pasir untuk mencari unta, pengembala unta. Lalu mereka minta izin untuk mengambil air kencingnya. Lalu diminum. Setelah itu sembuh. Ya. Tapi kurang ajarnya setelah sembuh, pemilik untanya dibunuh. Iya, pemilik untanya. Kemudian sampai berita itu kepada Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah pun langsung mencari orang tersebut, lalu dikisos. Ya, dihukum sama, dibunuh juga. Nah, kemudian ulama yang mengatakan tidak najis itu mengambil dari hadis tadi.
Tapi dijawab oleh ulama mazhab Syafi'i, itu dibolehkan bukan karena tidak najis, tapi karena untuk berobat. Maka boleh kita berobat dengan sesuatu yang najis kalau memang tidak ada obat yang. Jadi dalam mazhab Syafi'i, kotoran hewan apapun entah boleh dikonsumsi atau tidak boleh dikonsumsi tetap najis. Kalau luwak itu kopi luwak. Luwak itu apakah ketika dia kan disuruh makan kopi kan? Apakah keluarnya itu ada, saya lupa kaidahnya itu, kalau sesuatu yang dimakan kemudian tidak tercampur dan tidak hancur, kemudian keluar sama seperti dia, itu bukan najis tapi mutanajis. Maka bedakan antara najis dengan mutanajis. Najis itu secara zatnya dia memang najis. Ya. Kalau mutanajis itu aslinya dia tidak najis tapi terkena najis. Ya, misalkan nih. Misalkan pakaian aja, pakaian ya. Pakaian ini kena air kencing. Yang najis itu air kencingnya atau pakaiannya? Air kencingnya. Yang secara zat najis itu adalah air kencingnya. Pakaian ini disebut mutanajis. Aslinya suci tapi terkena najis sehingga dia terkena najis, bukan najis secara zatnya. Ya. Maka ketika dihilangkan ainun najasahnya tadi, maka pakaian ini menjadi suci. Mungkin berlaku dari kopi luwak tadi. Kalau memang dia tidak hancur, kemudian dibersihkan, ya, dan hilang ainun najasahnya, maka dia menjadi suci. Ya. Dia hanya mutanajis. Kalau mutanajis itu berarti aslinya barangnya itu suci, cuman terkena najis. Itu ya. Jadi air kencing manusia dan kotoran manusia juga air kencing dan kotoran semua hewan yaitu termasuk najis. Kemudian yang keenam adalah kullu juz'in infassala minal hayawani hala hayatihi fa innahu najisun. Setiap bagian tubuh hewan yang dipotong atau terpisah ketika hewan itu hidup, maka itu najis. Setiap bagian dari tubuh hewan yang masih hidup, yang dipisahkan, yang terpisah, yang dipisahkan. Misalkan ada kambing masih hidup, telinganya dipotong, maka telinganya itu najis karena hewannya masih hidup. Ya, betul. Ya. Dalilnya adalah sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Maquti amin bahimatin fahuwa maitatun." Apa yang dipotong dari binatang yang masih hidup maka itu adalah bangkai karena bangkai itu najis. Ya. Di sini berarti hanya perlu cuci tangan gitu ya. Ya, betul. Ya, najis. Dan tidak boleh dikonsumsi. Ya, karena najis. Oke. Tapi dikecualikan dari yang keenam ini, dari yang termasuk najis tadi, dikecualikan apa? Wa yustatsna min dzalika sya'run wa rishul hayawanil ma'kulil laham fa innahu tahir. Dikecualikan dari itu bulu ataupun rambut dari hewan yang boleh dikonsumsi, maka sesungguhnya itu adalah suci. Makanya kan kalau tahu wol Bu atau yang diambil dari kambing itu suci, dikecualikan. Ya. Ya, termasuk kemoceng itu suci. Ya. Jadi dikecualikan dari yang hal ini adalah bulu ataupun rambut dari hewan yang boleh dikonsumsi, maka dia adalah suci. Makanya kemoceng boleh nggak? Boleh, suci. Nah, ya. Kalau kulit buaya dipakai tas, pakai sepatu. Kalau sudah mati ya nggak masalah. Ya. Iya, kalau misalkan sudah mati atau misalkan di ini, ya. Pas sudah mati nggak masalah. Misalkan disembelih dulu ataupun apa. Gitu. Ini kan yang diambil ketika hewan itu masih hidup.
Betul. Iya, kaki, telinga, maka itu dapat termasuk najis. Itu berarti tadi kulit buaya itu nggak najis ya? Kalau Kulit babi. kecuali kulit babi, ya, Anjing dan babi dan anjing. Nah, cuman kalau membunuh ataupun nggak tahu buaya termasuk hewan yang boleh dibunuh atau tidak. Kalau ular termasuk hewan yang boleh dibunuh. Ular, cicak, tokek, nah itu kalajengking itu termasuk hewan yang disunahkan untuk dibunuh. Karena ada yang Ya. Oke, selanjutnya adalah labanul hayawan ghairi makulil laham. Susu hewan yang nggak boleh dikonsumsi. Susu hewan yang haram untuk dimakan. Seperti susu harimau kalau ada. Susu beruang. Kuda lihat halal. Ya. Nah, itu mah bukan susu beruang. Itu mah aneh, Bu. Namanya susu beruang tapi iklannya naga. Tapi susunya susu sapi. Ya, itu. Apalagi pas Covid kemarin, wow harganya melangit. Malah langka, ya. Gitu, filtret. Itu konon katanya kenapa langka? Karena banyak yang merah susunya itu mati duluan. Karena diserang beruang. Makanya nggak ada yang berani itu. Karena susu beruang. Terkam beruang duluan. Iya, ya jadi kenapa diharamkan susu bagi hewan yang tidak boleh dikonsumsi dagingnya ya? Karena memang susu itu kan aslinya dari darah. Ya. Kecuali kalau hewan yang memang boleh dimakan seperti susu sapi, susu kambing, ya susu kuda, ya susu kuda, susu apalagi susu unta, susu kuda liar, susu unta itu boleh. Yang nggak boleh itu susu hewan yang tidak boleh dikonsumsi, misalkan susu serigala gitu ya, susu monyet gitu ya, nggak boleh. Ya. Oke. Kalau sih nggak najis, ya. Oke. Baik, selanjutnya pembagian najis berdasarkan kualitas najisnya, bukan kualitas apa ya? Kedudukan najisnya, apakah najis berat, najis pertengahan, atau najis ringan? Ya, tingkatan najis. Levelnya. Kalau tadi kan najis aini dan najis hukmi itu berdasarkan apanya, Bu? Kelihatan atau tidaknya. Ya. Jadi sebenarnya pembagian itu ya tergantung berdasarkan apa, gitu kan? Kayak fiil. Ada fiil madhi, fiil mudhari, fiil amr, ada fiil sahih, ada fiil mu'tal, ada fiil. Itu tergantung pembagiannya. Ya, berdasarkan apa? Oke. Berdasarkan tingkatan dan levelnya itu ada najis mughallazah. Najis mughallazah itu tadi najis kambing, anjing dan babi. Ya. Kenapa disebut najis ini najis yang mughallazah itu artinya berat. Ya. Karena cara membersihkannya pun susah, berbeda dengan najis yang lain. Yaitu harus berapa kali, Bu? 7 kali, salah satunya dengan panah. Maka boleh sebenarnya kalau ibu ke sungai yang ada debunya, ibu ginikan aja debunya, letak ataupun debu ya, sungai yang air sungai tercampur debu, itu lebih enak. Ibu misalkan kena anjing, kena gigit anjing atau kenapa, kena air kencing anjing, kena kotor anjing, tinggal ginikan aja, 1, 2, 3, iya, nggak usah. Tinggal 1, 7 kali, nggak usah ditambah debu. Kenapa? Karena sudah ada debunya. Sudah ada debunya. Ya, letak lumpur. Iya, karena sudah ada ini. Ya, saya juga baru tahu kemarin pas ngaji itu sama ada namanya Dokter Nabi, beliau asli Yaman. Beliau ahli sekali madhab Syafi'i. Saya ngaji ke beliau itu, kata beliau boleh, gitu. Ya.
Ya. Ngambil air pakai tangan kita pakai keran, 7 kali terus langsung pakai tangan. Ya. Tapi dengan cara kayak gitu pun dengan syarat ainun najasanya sudah hilang. Ya, kalau cuma ainun kan digini kan hilang gitu ya. Cuman kalau misalkan ada nya mungkin harus dibersihin dulu gitu ya. Oke, itu najis mughalladz. Nggak ada suaranya, Ustadz. Hilang suaranya. Nggak ada suaranya, Ustadz. Ustadz, nggak ada suaranya. Suaranya hilang, Pak Ustadz. Pak Ustadz. Suaranya hilang. Suaranya hilang. Nggak ada suaranya, Ustadz. Di chat aja mungkin biar ke ini. Ustadz. Suaranya hilang, Pak Ustadz. Suaranya. Saya sering itu terdapat tapi nggak pas saya angkat. Udah. Oh. Tapi karena pas saya angkat nggak ada gitu. Iya makanya. Oke. Ya, selanjutnya najis mukhaffafah itu cuman satu najis mukhaffafah itu. Tapi nanti kita harus teliti, yaitu air kencing bayi laki-laki. Air kencing bayi laki-laki, ya, yang belum makan apa-apa kecuali susu. Ya, ada mengatakan termasuk susu hewan nggak apa-apa. Ya, yang penting belum makan promina, belum makan pisang. Ya, belum makan apapun Ustadz, kecuali ini yang kedua ya, Ustadz? enggak, Soalnya tadi air kencing bayi laki-laki. Karena air kencing perempuan itu beda. Ada yang pernah meneliti, itu beda katanya. Ya, mungkin yang di bidang kedokteran mungkin atau yang bidang lab bisa dicek. Katanya beda memang. Makanya di sini hanya air kencing bayi laki-laki yang belum makan apa-apa kecuali susu. Tuh. Kalau sekarang kan 6 bulan. Ya. Tapi susu di sini entah ASI orang tuanya, ibu kandungnya enggak, kalau susu formula itu sudah ada campurannya. Itu tidak termasuk. ASI dan air susu dari air susu kambing, kuda, sapi itu enggak masalah. Yang penting susu langsung, bukan susu yang sudah susu namanya al-laban as-sinai kalau bahasa Arab itu. Susu formula, susu buatan. Ya. Nah, kemudian selanjutnya walam yablugh sinnuhu haulaini, dan usianya tidak lebih dari 2 tahun. Berarti kalau anak itu usianya sudah 2 tahun lebih, meskipun dia belum makan apa-apa, hanya minum susu, ya, maka air kencingnya sudah bukan najis ringan lagi. Nah, makanya tadi syaratnya pertama baul, harus air kencing. Berarti kalau kotorannya atau darahnya atau muntahnya maka tidak termasuk najis mukhaffafah. Pertama harus air kencingnya. Yang kedua bayinya harus laki-laki. Ya. Kemudian belum makan apa-apa kecuali susu. Kemudian tidak lebih dari 2 tahun usianya. Ingat 2 tahun di sini dalam hitungan kalender Hijriyah. Pokoknya kalau dalam syariat semua yang digunakan adalah kalender Hijriyah. Ya, misalkan menentukan masa baligh, ya minimal kan 9 tahun. Ketika sudah mengeluarkan air mani, sudah keluar haid, 9 tahun di sini menurut kalender Hijriyah. Atau ketika anak itu tidak mengalami keluar air mani, tidak mengalami haid, maka digenapkan ketika usianya 15 tahun. Dia sudah dianggap baligh. 15 tahun di sini menurut kalender Hijriyah. Pokoknya semuanya yang berkaitan dengan hukum syariat semuanya kembali kepada Hijriyah. Ya. Maka kalau misalkan bayi tersebut sudah lebih dari 2 tahun,
Nah, kemudian kencing, ya, maka air kencingnya bukan najis mukhaffafah lagi. Ya. Nah, disebut mukhaffafah atau ringan karena cukup hanya di cara menghilangkannya cukup hanya di percikan begitu saja. Tidak usah sampai harus dibasuh, tidak usah harus dibanjur. Makanya disebut najis ringan. Karena cara membersihkannya pun ringan, dipercikan begitu saja sampai semuanya terbasuh, yang najis itu semuanya terbasuh oleh air. Nah, dalilnya adalah bahwa ada seorang bayi, ya, yang belum makan apa-apa, dia hanya minum susu, itu dibawa kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu digendong oleh Rasulullah, ngompol, ya, lalu terkena pakaian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka Rasulullah pun nyuruh seseorang untuk mengambil air, lalu Rasulullah pun mengambil air dan dipercikan, tidak dibasuh, tidak dicuci, dialirkan airnya, tidak, cukup di, ya. Nah, selanjutnya yang ketiga, najis mutawassithah, najis pertengahan. Kenapa pertengahan taruhnya di akhir? Ya, karena untuk memudahkan menerangkan definisinya. Jadi mutawassithah di sini adalah selain najis anjing babi atau najis mughaladzah dan selain najis mukhaffafah. Maka semuanya masuk ke najis mutawassithah. Termasuk najis yang kita sebutkan tadi, darah, bangkai, apalagi Bu? Susu dari hewan yang tidak boleh dimakan, ya. Kemudian bagian dari tubuh hewan yang masih hidup yang terlepas, ya. Kemudian apalagi tadi khamar, ya, maka itu masuknya ke najis mutawassithah. Ya. Nah, cara menghilangkan najis mutawassithah ini seperti yang kita terangkan tadi, harus dibasuh. Basuh itu berarti airnya harus mengalir. Maka tidak cukup hanya dipercikan begitu saja. Tidak cukup hanya dilap dengan tisu basah. Apa? Ya. Nah, harus mengalir airnya, Bu. Kalau untuk menghilangkan najis mutawassithah. Dibanjur. Dibanjur, ya, dibasuh. Nah, mungkin kalau dibanjur konotasinya harus pakai ember, Bu. Kalau nggak pakai ini. Ya, gitu ya. Jadi tidak cukup hanya diusap saja, ya, harus dibanjur atau dibasuh gitu ya. Kita baik hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah yang bisa kita kaji bersama pada siang hari ini atau pagi hari ini menjelang siang tentang najis, ya. Nah, najis ini sangat penting, terutama tadi kalau kita mau sholat. Karena salah satu syarat sah sholat itu suci dari hadas, juga suci dari najis. Apa saja yang harus suci dari najis? Pertama, tubuh kita. Pakaian. Yang kedua, pakaian yang kita gunakan untuk sholat harus suci dari najis. Yang ketiga, tempat sholat kita harus suci dari najis. Maka kita harus tahu apa saja yang termasuk najis dan bagaimana cara menghilangkan najis. Ya, karena memang kenapa orang tadi disiksa di dalam kubur? Hadis tadi. Karena dia tidak memperhatikan masalah kencing. Jadi gini, Bu, saya itu pernah kan hadisnya di redaksi hadisnya itu permasalahan ini menurut manusia itu sepele, tapi besar menurut Allah. Kenapa? Karena ketika kita tidak hati-hati dalam masalah kencing, sebenarnya bukan hanya kencing, semua najis ya. Kemudian kita sholat dengan tubuh kita ada najisnya, kemudian pakaian kita ada najisnya, ataupun misalkan tempat sholat ada najis, berarti sholat kita sah apa enggak? Tidak, karena tidak memenuhi syarat sahnya. Kalau sholat kita tidak sah, berarti sama saja kita belum sholat. Kalau kita tidak mengulangi, ya. Kalau kita tidak mengulangi, kita nggak sholat, kemudian kita berarti meninggalkan sholat. Saya pernah nanya itu, ya, ke guru saya, dosen saya, Dr. Muhammad Al-Ajuz. Beliau dosen di bidang hadis, ahli hadis. Kata beliau, betul. Ini memang kelihatan sepele di mata manusia. Tapi kenapa bisa sampai masuk neraka? Bahkan ada hadis Rasulullah,
yang menyatakan wailun lil aqabi minan nar, celaka bagi tumit yang tidak terbasuh ketika wudu. Bagian dari neraka. Loh, kok orang wudu malah masuk neraka? Karena wudunya tidak sempurna. Kalau wudunya tidak sempurna, berarti nanti sholatnya tidak sah. Kalau sholatnya tidak sah, berarti sama saja belum sholat. Ya, bahkan Rasulullah melihat sahabat langsung. Ketika para sahabat wudu, mereka terburu-buru karena ingin berada di saf paling depan. Ya, pengen dekat dengan Rasulullah SAW. Termasuk ingin saya ingatkan di sini, ya, mohon maaf, biasanya yang termasuk najis itu tadi air kencing. Semua yang keluar dari dua lubang, lubang kemaluan atau lubang dubur, itu ada yang najis, ada yang enggak. Yang termasuk najis itu semua yang bentuknya cair, itu najis, kecuali mani. Air mani itu enggak najis. Kalau air mani najis, kita semuanya najis. Karena kita dari air mani. Ya, dalilnya apa air mani tidak najis? Rasulullah, riwayat Aisyah itu ketika mencuci bekas air maninya Rasulullah itu tidak dibasuh dengan air, hanya diitukan saja karena tidak najis. Ya, justru yang najis itu pertama air kencing. Pokoknya segala sesuatu yang keluar dari lubang kemaluan ataupun lubang dubur, benda cair ya. Karena kalau angin nggak najis. Cuman dia menyebabkan hadat atau membatalkan wudu. Makanya kalau kita habis kentut, nggak usah dicuci ininya. Kalau mau sholat nggak usah dicuci. Ya, pakaiannya nggak usah. Ya, gitu. Karena tidak najis tapi menyebabkan hadat. Ya. Kemudian ada air namanya air madhi. Apa air madhi itu? Air madhi itu air yang keluar dari kemaluan. Biasanya ketika ada gairah syahwat. Ya. Punten? Bukan. Biasanya punten nih. Biasanya kalau suami istri, mau berhubungan suami istri, ketika dia pemanasan, itu suka keluar. Itu najis. Hati-hati. Najis. Ya. Nah, najis tapi tidak mewajibkan mandi besar. Ya. Justru yang mewajibkan mandi besar kalau keluar air mani, tapi air maninya sendiri tidak najis. Ya, jadi kaidahnya gini. Segala sesuatu yang keluar dari dua lubang, lubang kemaluan dan lubang dubur, bukan segala sesuatu yang cair. Ada kata cairnya ya. Segala sesuatu yang cair yang keluar dari dua lubang itu najis kecuali air mani. Ya, kecuali air mani. Nah, maka air mani ini itu kadang ada orang yang madza. Madza itu dikit-dikit keluar air maninya. Bahkan ada menantu Rasulullah juga sepupu Rasulullah. Siapa? Menantu plus sepupu Rasulullah siapa? Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib ini termasuk orang yang madza. Madza itu yang sering keluar air madinya. Ya, madzi, mim zal, pakai zal ya. Mim zal ya, madzi. Ya. Kalau mani kan mim nun ya, ini madzi. Ali itu mengatakan kuntu rajulan madza. Saya ini orang yang sering keluar air madi. Tapi saya tidak tahu hukumnya, pengen nanya ke Rasulullah, malu. Kenapa? Karena dia adalah menantunya Rasulullah. Sehingga dia mengutus seorang sahabat yang bernama Miqdad untuk bertanya kepada Rasulullah tentang hukum madhi ini. Lalu kata Rasulullah, hendaklah dia mensucikan, membersihkan, menghilangkan madhi tersebut, lalu dia wudu. Berarti madhi ini najis juga membatalkan wudu. Dengan air? Enggak. Dia tidak mewajibkan mandi. Cuma harus membersihkan. Ya, wudu lagi. Ya, karena dia membatalkan wudu dan najis. Ya, maka yang kena itu entah tubuh kita yang kena ataupun pakaian kita itu harus dibersihkan. Nah, maka hati-hati punten kalau misalkan ibu atau bapak atau suami istri ya, kemudian ketika suaminya mau ke masjid itu bercanda, kemudian bermesraan, itu hati-hati.
kadang keluarnya nggak kerasa. Kalau madi itu kadang keluarnya kerasa. Tapi dia najis. Tiba-tiba ketika misalkan dia ganti, loh ini kok ada air. Ya, nah itu bisa jadi air madi. Ya, harus ganti dan harus wudhu karena membatalkan wudhu juga. Harus dibasuh karena dia termasuk najis mutawas itu. Gitu ya. Nah, itu ya, maka itu termasuk madi. Ya. Bisa keluar madi. Ya, keluar pun bisa keluar air madi. Beda. Nah, air madi itu biasanya keluar ketika ada syahwatnya. Ya. Foreplay ya bahasa ininya. Ya, gitu. Ya, ini karena banyak yang nggak tahu, Bu. Ya. Kalau ini karena menganggap udah aja salah. Nah, kalau air mani itu kan pertama bisa dibedakan dari warna. Yang kedua bisa dibedakan dari baunya. Yang ketiga bisa dibedakan dari proses keluarnya. Kalau mani itu baunya agak kayak bau terigu yang dikasih air itu atau bau clean. Itu air mani. Kemudian keluarnya itu ada rasa apa ya? Pasti kerasa kalau air mani itu. Ya. Kalau air madi kadang tidak terasa. Ya, kalau air madi itu tidak terasa keluarnya. Ya. Baik. Kemudian udah tahu-tahunya nanti kita nggak ngerasa bahwa itu air kencing yang mau keluar, tapi itu ada, itu sering benar. Apakah itu masih kategori air yang memang bisa Kencing. Itu air kencing. Air kencing kan pasti ada rasa kita yang memang pasti ada rasa. Betul. Ya, bisa jadi sisa air bekas istinjanya itu. Udah agak lama jedanya. Ya anggap aja sekarang kita dari kamar masuk kita belajar tentang ini keluar. Memang mungkin belum berpikiran karena narsis ya. Memang keluar gitu loh, rasa. Tapi kalau misalnya air kencing ini mungkin kan enggak. Bisa jadi, Bu, air kencing itu kadang sisa-sisa air kencing, makanya ketika kencing itu kita harus benar-benar pastikan. Pertama jongkoknya ya. Pertama bukan nggak boleh ya. Sebisa mungkin itu kita jongkok. Jongkoknya pun posisi kaki kiri itu dijadikan sebagai tumpuan untuk duduk. Yang kanannya itu didirikan. Ya, kanannya didirikan. Mana ya? Kayak gini. Bentar. Nah, ini dijadikan sebagai tempat berdiri. Kanannya gini. Bagi perempuan itu. Bagi perempuan. Nanti perempuan kayaknya nggak bisa kayak gitu. Atau perempuan ya, saya tahunya laki-laki. Nggak bisa deh perempuan. Yang penting kita usaha supaya keluar semuanya. Salah satunya cara duduknya tadi. Mungkin buat laki-laki mungkin ya. Ya. Karena di sini disebutkan seperti itu. Yang kedua dengan dehem. Tapi dehemnya bukan hanya di tenggorokan. Kalau dehem di tenggorokan, ya kan ngaruh. Tapi ditekan dari ini ke perut ke bawah. Iya, ngeden. Iya, itu jadi supaya semua air kencingnya itu keluar. Ya, gitu. Ya. Ketika kita sudah yakin, ya. Kemudian ada sesuatu yang terasa keluar, itu bisa jadi dari godaan setan. Ya, bisa jadi dari godaan setan yang menggoda kita supaya kita was-was. Jadi dari was-was setan. Baik, hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi yang ditanyakan sebelum kita akhiri? Enggak tahu nih ya. Ini enggak kayaknya ini. Enggak tahu. Ya, baik, kita cukupkan, kita akhiri dan baca hamdalah.
Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz. Ya, Kasih, Ustaz. sama-sama. Ya, mangga. Ibu-ibu izin live ya. Ya, sama-sama Bu. Kasih Ustaz Wira. Nah, dia mah.